Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuraini dari kelas IH 4D. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Bapak dosen Mufti Al-Basyari, SHMH. Di sini saya akan membahas kasus yang banyak terjadi di pengadilan agama, yaitu hak asuh anak setelah orang tuanya bercerai atau haldonah. Perceraian adalah salah satu realita yang terjadi banyak di kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dihindari. Namun, apa sih yang akan terjadi setelah perceraian? Betul, teman-teman, yaitu hak asuh anak yang akan jatuh kepada ibu atau ayah. Mari kita bayangkan sebuah kasus, yaitu ada pasangan sudah 5 tahun menikah, pasangan suami istri sebut saja si A dan si B. Mereka memutuskan untuk bercerai karena konflik yang tidak berkelanjutan. Terus mereka memiliki anak yang berumur 6 tahun. Setelah resmi bercerai di pengadilan agama, keduanya berselisih soal siapa yang berhak mengasuh anak tersebut. A sebagai ayah merasa lebih baik karena ia lebih mapan secara ekonomi. Si B, si ibu, berpendapat bahwa sebagai ibu dia lebih berhak untuk merawat seorang anak karena ia merawat anak sejak lahir dan dia berhak untuk mendapatkan haldonah. Kawan-kawan, apa sih haldonah itu? Dalam hukum Islam, haldonah adalah hak dan kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama anak yang belum mencapai usia tamyiz atau belum membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. Menurut kompilasi hukum Islam KHI pasal 105 disebutkan bahwasannya yang pertama, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya. Yang kedua, pemeliharaan anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya. Dan yang terakhir, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya, hak asuh anak yang di bawah 12 tahun itu jatuh kepada ibu, kecuali ada bukti kuat bahwa si ibu tidak layak untuk mengasuh anak tersebut. Dasar hukum di peradilan agama, yaitu dalam sistem hukum Indonesia, sengketa seperti ini ditangani oleh pengadilan agama berdasarkan yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang kedua, Pasal 49 bahwasannya menyatakan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama adalah menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pernikahan, nafkah, perceraian, hingga hak asuh anak bagi orang-orang yang beragama Islam. Lalu untuk memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ibu atau ayah, apa sih yang dipertimbangkan hakim? Hakim pengadilan tidak serta-merta memberikan hak asuh kepada ibu karena ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang pertama, kesehatan fisik dan mental orang tua. Jika orang tua tidak sehat secara fisik ataupun mental, hak asuh anak itu tidak akan diberikan kepada orang yang sakit fisik atau mentalnya karena ditakutkan ia tidak mampu untuk mengurus anak. Yang kedua adalah riwayat pengasuhan anak. Hakim akan melihat bagaimana si ibu atau si ayah memperlakukan anak dalam mengasuhnya. Apakah pengasuhan itu dikategorikan sebagai pengasuhan yang baik ataupun pengasuhan yang buruk. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi, teman-teman. Walaupun bukan faktor utama, namun kondisi ekonomi ini dipertimbangkan oleh hakim karena ditakutkan jika salah satu pihak tidak mampu menafkahi secara cukup, nanti ditakutkan tidak akan mampu membiayai anak secara finansial. Yang keempat, keinginan anak jika anak sudah mumayyiz. Jika anak sudah di atas 12 tahun dan bisa membedakan hal yang baik ataupun yang buruk, dia bisa memilih sendiri apakah dia ingin diasuh oleh ibunya ataupun ayahnya. Lalu yang terakhir, bukti apakah salah satu dari suami istri pernah melakukan KDRT ataupun penelantaran. Jika salah satu pihak pernah melakukan KDRT ataupun penelantaran, itu akan menjadi pertimbangan besar yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menjatuhkan hak asuh anak. Lalu, solusi ataupun pesan yang kami berikan untuk permasalahan ini yaitu sengketa hak asuh anak tidak harus menjadi ajang balas dendam untuk suami istri yang sudah bercerai. Anak itu bukan hal untuk diperebutkan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Peran pengadilan agama di sini sebagai pelindung hak anak agar anak tetap mendapat pengasuhan yang terbaik meskipun orang tuanya sudah berpisah. Maka penting bagi setiap pasangan, khususnya yang menghadapi perceraian, untuk menghadapi prosedur hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang mengutamakan kemaslahatan anak. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.